Kalau misal studi independen itu sebagai batu loncatan kita menghiasin CV kita agar keterima magang. Dia masih sertifikatnya untuk memperindah CV agar keterima magang. Sedangkan kalau magang kan kita udah pasti keterima, tinggal langkah ke kerjanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perspe semuanya, selamat datang di podcast Perspektif bersama saya Anissa Manahila Saraji yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah Sobat Perspe semuanya, kali ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik nih, yaitu tentang tips and tricks lolos MSIB yang tentunya akan disampaikan oleh bintang tamu kita yang keren nih. Yuk kita sapa. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, walaupun cuaca nggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik, cuman lagi agak serak-serak nih Kak, mohon maaf sebelumnya ya Kak atas keterbatasan yang mungkin suara saya. Oke Kak, Kak seperti kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Bolehlah kita kenalan dulu ya Kak, biar sahabat Perspe yang ada di rumah juga kenal nih sama kakaknya. Siapa sih bintang tamu kita yang mau bagiin tentang tips and tricks lolos MSIB kali ini? Halo, kenalin aku Bintang Yasaria dari Universitas Syah Kuala, jurusan Akuntansi Internasional. Oke, kita bicara tentang MSIB nih ya Kak. Yang seperti kita tahu nih, MSIB itu kan ada yang namanya batch ya Kak. Boleh dong dikasih tahu Kakak ini batch yang keberapa gitu? Jadi aku kemarin daftarnya di batch ke-6. Oh gitu. Alhamdulillah pas daftar juga langsung lolos. Batch ke-6, di semester berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi daftarnya itu di semester 5, kemudian magangnya di semester 6. Magangnya di semester 6, oke. MSIB ini kan ada 2 program ya Kak, studi independen sama program magang. Kalau boleh tahu Kakak ini ada yang diambil yang mana nih Kak? Bintang ngambilnya di yang bagian magang Kak. Oh di bagian magang. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa ambil magang? Karena kan kita ini sama-sama jurusan akuntansi kan ya. Akuntansi itu lebih ke butuh prakteknya. Materinya itu kayak udah cukup aja di kampus kan. Apalagi kita nanti bakalan akuntansi itu lingkup kerjanya itu ke kantoran. Kita harus tahu dunia kerja itu gimana. Kalau di studi independen itu dia lebih ke materinya masih. Lebih ke materi kalau studi independen ya Kak. Jadi perbedaan antara magang sama studi independen itu, kalau studi independen itu lebih ke masih dominan ke materi. Masih dominan sama ke kayak materi. Kita belajar di kampus tapi ini belajarnya di luar kampus, tapi di perusahaan kita belajarnya. Sedangkan kalau kita magang kita udah terjun ke lapangan langsung gitu ya. Nah, udah ibaratnya magang ini adalah pintu gerbang kita mau cari pekerjaan. Okay. Karena kita udah ada pengalaman profesional juga kan. Kalau misal studi independen itu sebagai batu loncatan kita menghiasin CV kita agar keterima magang. Dia masih sertifikatnya untuk memperindah CV agar keterima magang. Sedangkan kalau magang kan kita udah pasti keterima, tinggal langkah ke kerjanya. Oke. Kalau gini untuk kuotanya sendiri nih Kak, kuota MSIB itu gimana sih Kak? Boleh dijelaskan nggak? Kalau kuota MSIB itu tergantung perusahaannya. Jadi nanti sebelum kita daftar itu ada list kuota per perusahaan. Ada banyak perusahaan itu. Dari perusahaan startup, BUMN, kementerian. Pokoknya semuanya itu ada dikasih listnya. Kita sendiri yang cek. Kita lihat peluangnya gitu juga kan. Nah, bukan per univ. Oh iya. Jadi kuota itu yang buka itu perusahaan, bukan univ gitu. Bukan. Misalnya kayak BSI kan butuhnya cuma 3. Dan jadi, itu 3 orang itu berebut satu Indonesia. Iya, satu Indonesia yang berebut. Terus ini Kak, kalau boleh tahu kakaknya ini kan ambil program magang tadi ya. Kalau boleh tahu magangnya di mana nih Kak?
Bintang magangnya di BSI Banda Aceh. Oh, di BSI Iya. Banda Aceh ya, Kak. Boleh nggak, Kak, kami tahu nih posisinya Kakak sebagai apa gitu? Kebetulan Bintang daftarnya kemarin di posisi Branch Operation Bank. Itu kayak tentang gimana ya, kita harus mengetahui gimana operasional kerja di bank itu, gimana bank itu beroperasi kayak gitu. Jadi diletakinya itu bukan hanya di misalnya di CS aja, customer service, bukan di situ aja, tapi nanti di rolling tiap minggu, dipindah-pindah gitu ya, misalnya 2 minggu pertama di CS, 2 minggu kedua gitu di teller, atau semuanya kita harus, jadi kita ngerasain semuanya gitu ya, ya. kita Jadi harus ngerasain semua. kita juga bisa semua pekerjaan, jadi nggak semua bidang gitu ya. Iya. Kak. Pengalamannya berarti sangat luar biasa nih teman-teman First Day semuanya. Oh ya Kak, kembali lagi nih, Nisa mau tanya nih soal yang tadi nih Kak, kita boleh berapa ambil perusahaan sih Kak? Pilih perusahaan itu boleh berapa banyak gitu dalam kita daftar MSIB nih? Kalau di MSIB ya daftar perusahaannya itu maksimal 22 perusahaan. Maksimal 22 perusahaan. Dan kalau itu maksimal 22 perusahaan, ketika kita lulus misalnya nih ya kan, mana tahu nih ada yang lulus di 18 perusahaan tuh gimana tuh Kak? Ya kita tetap tujuan utama kita yang prioritas yang mana. Jadi cuma satu perusahaan ya? Iya, kemarin juga Bintang kan Kak lolosnya ada di beberapa perusahaan, bukan di BSI aja. Lolos kemarin di BSI, abis itu di PLN, di Bank Indonesia, sama di DPR. Tapi karena mungkin nggak mau merantau, pengennya yang dapat yang di Banda Aceh, yang di domisili aja, ya udah ambil di Banda Aceh aja. Oh, berarti dia boleh juga ambil dari luar pulau ya Kak? Iya, boleh. Luar daerah kita lah gitu ya. Penempatannya nanti juga diacak gitu, misalnya bisa aja Bintang kalau misalnya ngambil PLN dapatnya di Jakarta atau di mana gitu. Gitu, belum tentu juga, belum pasti gitu ya Kak. Oke, gini Kak, kalau kita mau daftar nih kan, mau daftar apapun itu pasti kan ada nih yang disuruh kumpulin dokumen-dokumennya. Jadi mau tahu dong kami Kak sama sahabat-sahabat Berspe yang ada di rumah, boleh nggak di-spill nih dokumen-dokumen apa aja sih kalau boleh tahu yang harus dipersiapkan kalau kita mau daftar MSIB nih gitu? Kalau dokumennya simple banget. Oh iya. Iya. Dokumennya ada 3 kalau nggak salah. Itu CV. Iya. CV, transkrip, sama dokumen sertifikat. Itu aja. Sertifikat. Boleh nggak Kak dikasih tahu nih cara buat CV yang menarik itu gimana biar bisa dilirik gitu? Terutama nih yang lirik tuh perusahaan ya kayak gitu. Ya dulu kan pernah juga kayak daftar magang atau daftar organisasi itu pakai CV, tapi CV-nya itu kayak berwarna, banyak gambar, banyak gambar atau banyak tulisan yang mungkin semua kita masukin prestasi kita kan. Kita nggak tahu fokus kita mau daftar itu di bidang apa. Nah, kalau tips untuk buat CV sih menurut Bintang ya Kak, biar dilirik gitu ya. Iya, biar dilirik itu nggak usah pakai yang tipe ATS gitu Kak. Yang boleh pakai gambar foto kita. Iya, tapi lebih kebanyain ke pengalaman gitu, keterangan pengalaman gitu-gitu ya. Dan juga prestasi kita. Misalnya nih Kakak nih banyak prestasi di bidang apapun itu. Tapi Kakak harus fokus di bidang yang Kakak daftar. Kemarin Bintang daftarnya di bidang finance semua kan, yang 22 perusahaan itu. Jadi Bintang masukin prestasi Bintang itu khusus untuk yang berhubungan dengan finance. Apapun itu yang berhubungan dengan account atau hitung-hitungan atau matematik, kayak gitu Kak. Kalau misalnya yang kayak speech atau debat atau yang yang nggak berhubungan dengan finance, saran Bintang jangan dimasukin. Gitu. Jadi ternyata cuma 3 dokumen nih ya, 3 dokumen yang harus kita lengkapi untuk mendaftar MSIB ya, yaitu tadi ada CV, ada sertifikat ya Kak, sertifikat gitu lah, sertifikat prestasi kita, sama transkrip nilai ya. Kalau untuk wawancara ada nggak Kak? Ada wawancara.
Boleh nggak Kak di-spill tuh Kak, wawancaranya gimana dan apa-apa aja sih yang dipertanyakan gitu? Kalau wawancaranya tergantung ke perusahaannya masing-masing lagi sih. Kan misalnya kayak rata-rata di bank, kan kemarin Bintang ada sampai ke tahap wawancara di Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Jadi tahap wawancaranya itu dia dikasih studi case, bukan ditanya tentang perusahaan atau tentang biodata diri, enggak. Dia lebih ke dikasih kasus, nanti kita gimana cara kita menyelesaikan kasus itu. Nah, dan juga dia langsung, kan ada yang lolos itu 5 orang yang ke tahap wawancara, dipilih 3 doang. Nah, 5 itu digabungkan dalam satu Zoom, disitulah kita menyelesaikan satu case itu. Nanti dinilai yang mana lebih aktif, yang mana lebih cara menyelesaikannya lebih bagus kayak gitu. Dan juga selain itu kayak PLN atau yang lainnya itu perusahaan yang lain mungkin Bintang ada tahap wawancara sampai ke tahap wawancara juga. Itu lebih ditanya tentang perusahaannya. Gimana? Jadi kita harus siap-siap juga harus mengetahui tentang perusahaan itu, dan juga kita harus cara mengenali dirinya itu kayak harus pas aja gitu dengan Berarti apa yang sesuai CV kita. Jangan nggak sesuai. Menarik ya wawancaranya karena dia kita diuji buat nyelesain masalah gitu, bukan sekedar ditanya gimana tentang perusahaannya, apa yang kita tahu tentang perusahaannya gitu ya Kak ya. Oke, gini Kak, menurut Kakak gimana nih tips interview yang baik tuh, wawancara yang baik itu? Tipsnya gimana ya? Ya jangan canggung. Ya. Karena kebanyakan orang nih kan Kak, bahkan Nisa pribadi kalau dibilang udah mau wawancara nih langsung overthinking. Nanti apa ya yang bakalan ditanya gitu kan? Terus nanti aku bisa jawab nggak ya? Aku mau jawab apa gitu? Dan pastinya juga kan kita tahu mau interview atau wawancara nih, apalagi berhubungan dengan MSIB nih, pasti kita poin pertamanya kita pasti mikir gini, wah aku harus cari ini informasi tentang perusahaan ini gitu ya. Padahal yang diinterview ternyata bagaimana cara kita memecahkan masalah gitu ya terhadap perusahaan itu ya. Ya jangan canggung, abis itu kita harus menguasai materi juga. Harus sesuai dengan berkas-berkas yang kita masukin. Nanti itu ditanya tuh. Gitu. Misalnya pernah juara apa gitu, nanti ditanya gimana langkah-langkahnya, nanti dipancing-pancing gitu. Emang bener nggak dapat juara? Takutnya kita zaman sekarang itu beli sertifikat gitu kan Kak. Oke, jadi Kak, selama Kakak magang ini, benefitnya apa sih Kak bagi Kakak gitu? Keuntungan bagi Kakak lah ya. Benefit di MSIB ini yang pertama ya, kita dapat ilmu di lingkungan kerja. Itu udah pasti. Habis itu kita dapat pengalaman yang profesional, langkah kita untuk kerja nanti, ngelamar kerja. Kita udah tahu juga gimana simulasi untuk ngelamar kerja. Karena emang susah juga sih daftar bisa lewatin MSIB ini kan. Itu aja sih Kak. Ya, jadi kita tahu ya Kak, gimana nih walaupun kita saat ini kuliah posisinya, tapi kita udah tahu nih gimana peluang situasi kondisi saat kita di lapangan, saat kita kerja gitu, dan benar-benar nerapi ilmunya ya Kak. Kita di kampus belajar dan kita magang itu kita benar-benar nerapin apa yang udah kita pelajarin gitu ya Kak. Nah, jadi sobat Perspe semuanya, ya bagi kalian yang mau mendaftar MSIB, semoga tips and tricks dari kami tadi bisa dapat menambah ilmu dan wawasan, dan banyak seperti yang kita tahu juga banyak tadi benefit yang diperoleh dari kita lolos MSIB. Semoga apa yang kami berikan dan kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian mungkin dari kami, dari aku Anissa Manahila Saragi dan Kak saya Bintang Yusaria, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.